dari kelompok 10 yang beranggotakan Novita Imansari dan saya sendiri Rotania Ummul Latifah dan Sinta Mahatma Jaya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama, pengertian nun sukun. Secara bahasa, nun bersukun adalah huruf nun yang bertanda sukun sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali di awal huruf lain yang hidup berharokat fathah, kasroh atau dhammah seperti a, i, u. Secara istilah, nun bersukun adalah nun bersukun yang tetap nyata dalam penulisan maupun pengucapannya, baik ketika wasol maupun wakof. Kesimpulan pemakalah, nun sukun adalah huruf nun bersukun yang nyata dalam penulisan maupun pengucapannya, baik ketika wasol maupun wakof, sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali di awal huruf lain yang hidup berharokat fathah, kasroh, dan dhammah seperti a, i, u. Selanjutnya yaitu tanwin. Tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim yang terlihat apabila dibaca secara wasol dan akan hilang apabila diwakofkan. Bunyi bacaan tanwin sama halnya dengan kicauan burung seperti nun mati, sehingga hukum-hukum bacaannya pun juga sama. Dalam penulisannya, tanwin merupakan harokat rangkap yang terdiri dari fathah ten, kasroh ten, dan dhammah tain. Hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama, idhar halqi. Pengertian idhar halqi secara bahasa, idhar berarti menerangkan atau menjelaskan, halqi berarti kerongkongan. Idhar halqi secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa memakai dengung pada huruf yang dikeluarkan. Idhar halqi yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 6, yaitu ha, kho, ha, hamzah, ain, ghain. Cara membacanya jelas tanpa mendengung. Idhar halqi harus dibaca satu ketukan, tidak memantul, tidak mendengung, dan tidak boleh samar. Contoh yaitu man amana, yanhauna. Yang kedua, idgham bi gunnah. Pengertian idgham bi gunnah secara bahasa, idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan dengung. Idgham bi gunnah secara istilah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 4, maka dinamakan idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah yaitu yanmu atau ya, nun, mim, wawu. Penjelasannya sebagai berikut. Ketika ada bacaan nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hidup dari salah satu huruf ya, nun, mim, dan wawu sekira jadi satu sehingga seperti huruf yang bertasydid, maka cara membacanya dengan memasukkan huruf yang hidup disertai dengan dengung. Contohnya yaitu may yaqulu min nur. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari Mbak Rotania, yaitu idhar wajib. Idhar wajib secara bahasa yaitu idhar menjelaskan atau menerangkan al wajib yang artinya sesuatu yang pasti dan jelas. Secara istilah, idhar wajib adalah hukum idgham bi gunnah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan ya, mim, nun, dan wawu dalam satu kata, biasanya bersambung, maka membacanya yaitu terang atau jelas dan tidak mendengung. Baik, penjelasannya yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, dan wawu dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dibaca dengan terang atau jelas. Jenis tersebut disebut dengan idhar wajib atau mutlak dalam Al-Quran. Contohnya ada dunya, sinwan, bunyan. Materi selanjutnya yaitu iklab. Iklab secara bahasa yaitu membalik atau menukar. Secara istilah yaitu menjadikan suatu huruf pada makhraj lain seraya tetap menjaga gunanya. Penjelasannya yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka cara membacanya yaitu memindahkan makhraj nun pada ujung bibir, ujung lidah pada makhraj mim yang berada di antara dua bibir, kemudian disertai dengan dengung. Contoh
bacaan iklab yaitu nun sukun bertemu dengan ba, mim, ba, di. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ikhfa hakiki. Secara bahasa, ikhfa berarti menyamarkan atau menyembunyikan. Sedangkan hakiki yaitu berarti sebenar-benarnya atau sesungguhnya. Secara istilah, ikhfa hakiki yaitu mengucapkan huruf dengan sifat antara idhar dengan idgham tanpa tasydid dan dengan menjaga gunnah pada huruf yang diikhfakan. Penjelasan dan contohnya yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa yaitu ta, sa, jim, dal, dal, sod, dot, to, do, fa, kof, kaf, yaitu maka cara bacanya adalah memadukan antara suara nun sukun atau tanwin dengan suara huruf ikhfa yang ada di hadapannya. Contohnya yaitu ungsurna, mungdirun, manturon, seperti itu. Baik, sekian materi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.